ini. tidak, Kami iya menggunakan nggak apa-apa. Alkitab. Kan ini Itu bukan ya nggak kitab masalah. kami. Kitab kami. Iya Alkitab. di kitab Pak Peri kan saya bilang ada dua sumber. Pertama kitabnya orang Kristen, yang kedua sumber dari orang Yahudi. Kan Oke. kitabnya yang Pak Peri ambil dari Pak Peri, kalau nggak sabar menerima jawaban, saya nggak paksa loh. Saya tidak Oke, memaksakan silakan. literasi untuk dipercaya. Saya Oke, kita ini menjawab buktikan. dari semua sumber saya tunjukkan. Saya tidak marah. Kata di sini ditulis. Saya tidak marah. Bukan Saya gini yang loh, kamu kan membantah. nggak tunggu, kamu kan nggak terima, Jangan sama saya cuma bacakan. Marahnya sama orang Yahudi, protes Peri, bukan sama Masalahnya saya. kita Kamu debatnya sama orang Yahudi gitu loh. Masalahnya kita debat Kok dengan sama Anda, saya? bukan dengan Loh, orang Yahudi. Saya kan debat dengan menyampaikan, kamu, bukan saya dengan kan orang saya Yahudi. menyampaikan, Kecuali ya saya orang Yahudi menyampaikan, ada di sini, saya baru menyampaikan debat dengan pendapat dia. orang Yahudi, Peri. Saya debat dengan Si kamu, Peri bukan ini dengan dulu. orang Yahudi. Kalian orang Kristen ini paham gak sih? Saya menyampaikan pendapat orang Yahudi tentang nenek moyangnya. Akhir Saya 1 tahun setelah saya- Tuhan berjanji. Saya mau koreksi ya. Jadi bukan Theos tapi apa? Elohim. Ya. Bukan Theos, Elohim. Theos itu bahasa Yunani, Peri. Iya, bahasa Yunani ya. Theos itu bahasa Yunani. Tuh Iya, kita betul. kan bahasa. Bahasa Yunani, Ya kan betul. Theos kan Elohim. Tapi ini kan Iya. bahasa Ibrani, kan ini pakai bahasa Kok jijik Ibrani. bahasa Yunani, Peri? Nggak, tunggu dulu. Kalau kau merasa jijik dengan bahasa Yunani, bilang aku nggak pakai bahasa Yunani lagi nih. Buang semua kitab yang berbahasa Saya- Yunani ya. saya- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, Pak Peri, ini dia data yang menunjukkan, saya tunjukkan dua data ya. Ya. Data dari sumber primer yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah keturunan dari Ishak. Satu dulu, yang kedua baru Bible. Kami tidak Loh, menggunakan pendapat orang Yahudi. Kami menggunakan kitab kalau ini. tidak, Kami iya menggunakan nggak apa-apa. Alkitab. Kan ini Itu bukan ya nggak kitab masalah. kami. Kitab kami. Iya Alkitab. di kitab Pak Peri kan saya bilang ada dua sumber. Pertama kitabnya orang Kristen, yang kedua sumber dari orang Yahudi. Kan Oke. kitabnya yang Pak Peri ambil dari Pak Peri, kalau nggak sabar menerima jawaban, saya nggak paksa loh. Saya tidak Oke, memaksakan silakan. literasi untuk dipercaya. Saya Oke, kita ini menjawab buktikan. dari semua sumber saya tunjukkan datanya Oke, gitu loh. Jadi jangan kita kayak buktikan. gitu. Kalau tidak mau
Kalau tidak mau menerima ya nggak masalah, kan kita nggak Oke, paksa. kita buktikan. Cuman Kita informasi ini yang buktikan. saya sampaikan. Oke, Silakan. baik. Ya. Oke, sabar. Yang pertama saya tunjukkan dulu dari bagaimana tradisi lisannya orang Yahudi ya. Nih, naikkan aku satu lagi dong Bang Yunat untuk buka data. Capek ngambil-ngambil HP gini. Gimana nih? Naikkan aku satu lagi ini buat buka data nih. Satu lagi, boleh, siap. Mana uninya? Uni Buat- KR. Bukan, belum nih mau naik. Di sini ada Uni KR, siapa nih Uni KR? Bukan mah. Oh, ada Kristen juga nih. Oke, Nggak apa-apa. naikin. Tapi ini Pak Peri kenapa nggak dijawab yang ini Pak Peri, nenek moyang Yesus penipu? Kita buktikan satu-satu dulu. Oh, jadi mulai dari pedofil dulu, Ya, yang dari pedofil Sarah dulu. dulu dan Ishak. Ya. Oke. Bentar ya. Ini aja besarkan Bang Yonat buat data. Nih, yang akun ini aja besarkan yang buat data. Yang ini nih. Nah, teman-teman ini ya, perhatikan teman-teman. Mohon maaf nih ya. Umat Kristen ini kan umat yang dapat terjemahannya kitab orang Yahudi. Saya tahu kalian miskin literasi karena kalian tidak punya tafsiran para rabi. Cuman untuk wawasan keilmuan kita, ini dari sefaria.org tentang Genesis 25. Di sini Rashi atau skolarnya orang Yahudi menjelaskan bahwa Ishak itu menikahi Ribka umur 3 tahun. Ya, ini ya. Nah, saya transit dulu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, menurut Rashi mengatakan bahwa nih, ketika Sarah meninggal ada 37 tahun karena ia berusia 90 tahun. Ketika Ishak lahir dan 127 tahun ketika ia meninggal, seperti yang dikatakan di dalam Kejadian ini 23 nih ayat 1, dan hidup Sarah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai layak untuk menikah 3 tahun. Ya, 3 tahun ya. Ingat ya. Nih, balita ya ini. Signal aku jelek ya. Bang Yonat, signal aku putus ya. Dan kemudian menikahinya. Nah, itu satu ayat. Bang, ini hilang nggak ini? Hilang nggak ini? Sorry, ayat berapa itu, Umi? Mana? Nggak hilang, mantap. Lanjut. Kejadian 25 nomor 23 ayat 20. berapa itu? Ya? Kejadian 23 ayat. Nah, Kejadian 25-20. Kejadian 23 nomor Kejadian 23 nomor 20. Ayat 20 ya. Oke. Kejadian 23 nomor 20. Kejadian 23 ayat 20. Duh, signal aku hilang ya. Signal aku buruk ya. Nge-lag ya. Nge-lag guys. Enggak. Aman. Gimana guys? Signal aku Oke, lanjut. tes teman-teman, suaraku hilang nggak? Bentar. Ini signal aku bermasalah, wifi-nya bermasalah. Bentar ya, bentar. Yang 17 ini yang Bentar. yang ini. Tutup. 17 ini. Yang ini. Oh, bentar. Nah, kita ke data selanjutnya ya. Nah, data selanjutnya nih. Nih ya.
Ini dari Sarapan Pagi Biblikal ya. Johann Buxtorf mengutip Rashi tentang Ribika berusia 3 tahun ketika ia menikah dengan Ishak. Rabbi Solomon dalam komentarnya pada Kejadian mengatakan bahwa Ribika ketika ia menikah dengan Ishak adalah pada usia 3 tahun. Kata beliau demikian, ketika Abraham berasal dari Gunung Moria, ia menerima berita gembira dari Rebeka. Ishak pada saat itu berusia 37 tahun dan kemudian pada saat itu pula Sarah meninggal. Waktu dari kelahiran Ishak sampai kematian Sarah adalah 37 tahun dan Sarah berusia 9 tahun ketika Ishak lahir. Ya, 90 ya. Dan umur 120 tahun ketika dia meninggal seperti yang dikatakan dalam Kejadian 23 nomor 1. Nah, kita lihat di sini. Nih, Kejadian 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang dengan meratapinya. Ya, ini pernyataan yang diambil sama Rabbi Solomon. Nah, menurut penjelasan di atas ini, Rebeka adalah gadis yang sangat terkenal di usia 3 tahun. Akan tetapi adalah seorang gadis yang berusia 3 tahun sudah siap untuk menikah. Kisah itu diabadikan dengan rapi dalam tulisan-tulisan Yahudi, terutama di Emek Hamelech dan kutipan berikut. Kebijakan bagi kami yang diberkati, sejarah yang diberkati. Ini sejarah ya. Ini sejarah teman-teman ya. Ini sejarah. Nah, katakanlah bahwa perempuan tidak cocok untuk pernikahan sampai dia tiba di usia 3 tahun. Ini sejarahnya orang Yahudi. Nah, Talmud mendukung kebijakan itu di sini di bagian berjudul Avodazara, dan Sanhedrin mengatakan seorang putri yang dari usia 3 tahun dan 1 hari adalah dapat bersetubuh dengan laki-laki, maka sah untuk menikah. Ini Burita Wahyu mengutip perkataan dari Rabbi Solomon. Nah, kemudian dalam kitab Zohar juga disampaikan bahwa memang mereka boleh menikah umur 3 tahun ya. Jadi saya mengambil referensi dari Yahudi. Artinya, informasi yang saya sampaikan itu informasi yang diyakini oleh orang Yahudi, teman-teman ya. Bentar. Dan teman-teman tahu tidak, hukum pernikahan usia 3 tahun ini termaktub dalam halakah. Halakah itu apa? Halakah itu adalah hukum fikihnya orang Yahudi. Ya, jadi saya menunjukkan kepada kalian, kalau orang Kristen menolak itu tidak masalah karena orang Kristen kan bukan orang Yahudi ya guys. Tapi lucunya orang Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi tapi menafsirnya sendiri. Sementara orang Yahudi yang punya kitab, punya penafsiran sendiri, mereka tolak gitu loh. Ya, itu lucunya kawan-kawan kita Kristen. Dengar ya, yang punya kitab orang Yahudi, yang menafsir orang Yahudi, mereka tidak terima. Tapi mereka terima kitab dari orang Yahudi, gitu ya. Nah, itu lanjut kita ke Bible. Kita menggunakan Bible ya. Ntar kita pakai Bible. Ntar ya. Ntar ya, bentar. Silakan Pak Ferry, ada tanggapan dulu mungkin sebelum saya bukakan data Bible-nya. Oke. Saya mau kasih tanggapan ya. Tadi kalau saya tidak keliru di Kejadian 23 ya, ayat 20, betul? Anda bilang Ribka itu berumur 3 tahun. Sedangkan di Kejadian 23 ayat 20 dikatakan begini. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abram menjadi kuburan miliknya. Itu tidak ada 3 tahun situ. Yang mana yang benar? Kamu Pak Ferry kalau diskusi dengarkan orang ngomong dulu, makanya Pak Ferry kalau saya ngomong dari tadi itu capek berbuih tapi nggak didengerin. Pak Ferry itu nggak dengerin saya ngomong, makanya saya bilang apa? Saya bilang Rabbi Solomon itu makanya kalau dicatat artinya paham. Saya bilang gini, Rabbi Solomon
Rashi mengatakan Ribka itu dinikahi umur 3 tahun menurut kitab Kejadian pasal 21. Itu adalah apa yang dijelaskan sama orang Yahudi terhadap kitabnya. Nah, ini saya meruntutkan nih bahwa menggunakan Bible pun kita bisa tahu Ribka dinikahi usia 3 tahun. Saya lagi tunjukin dalilnya. Makanya Pak Ferry kalau diskusi itu dengerin orang ngomong biar nyambung. Saya kan tadi bawa literasi dari orang Yahudi. Ini kan kitab orang Yahudi. Gini loh, kalau kita bicara kitab orang Yahudi, kalian tidak sebentar. Saya lucu silakan. Orang Kristen ini. Kalian membicarakan nenek moyang Yahudi. Kalian membicarakan kitab Yahudi. Pernyataan orang Yahudi kalian tolak gitu loh. Giliran hadis-hadis Nabi kami kalian paksakan kami terima. Kan lucu kalian ini. Saya bawa referensi sumber primer orang Yahudi loh. Rabi Solomon tuh bukan orang kaleng-kaleng. Kalau kalian tolak tuh nggak ada urusan sama saya. Saya berbagi informasi, knowledge. Di mana di Yahudi sendiri, Tuhan kalian Yahudi loh. Halakahnya boleh menikahi anak usia 3 tahun. Kalian Kristen. Jadi kalau kalian tidak terima informasi dari Yahudi, ya nggak masalah, itu urusan kalian. Tapi saya sedang menunjukkan bagaimana orang Yahudi memahami kitab mereka. Gitu loh. Boleh saya tanggapi? Jadi Anda ini dengarkan dulu saya ngomong, kok kemana-mana omongannya. Lanjut. Jadi saya mau tanya, memangnya itu Rashi atau Rabi Solomon itu mengambil rujukan dari mana? Dia itu hidup tahun berapa? Ya? Tadi kan saya kan sudah tunjukkan tadi ayatnya. Ini jangan sama saya kamu marah. Peri, aduh, ini muak lama-lama sama Peri ini. Saya nih ngambil referensi. Peri bukan sama saya marahnya. Saya membacakan yang tertulis. Kata di sini ditulis. Saya tidak marah. Bukan saya gini loh. Kamu kan nggak tunggu. Kamu kan nggak terima. Jangan sama saya. Saya cuma bacakan. Marahnya sama orang Yahudi. Sama orang Yahudi protes Peri, bukan sama saya. Kamu debatnya sama orang Yahudi gitu loh. Masalahnya kita debat dengan Anda, bukan dengan orang Yahudi. Saya kan menyampaikan. Saya menyampaikan. Ya saya menyampaikan. Saya menyampaikan pendapat orang Yahudi, Peri. Saya debat dengan si Peri ini dulu. Kalian orang Kristen ini paham nggak sih? Saya menyampaikan pendapat orang Yahudi tentang nenek moyangnya. Kalian kan nggak terima. Ya kalian debat sama orang Yahudi. Kenapa sama saya kalian debat? Saya mengutipkan. Lah kalian mau marah sama saya? Nggak mungkin Rifa, nggak bisa Rifa lah. Saya kan cuma ngatain pendapat Yahudi. Kalau kalian nggak terima sama Yahudi, kalian marah gitu loh. Orang Yahudi kok yang bilang kalau mereka boleh menikahi anak umur 3 tahun, kok kalian repot. Lucu kalian ini. Nah itu satu data. Sekarang masuk ke data Bible terjemahan LAI teman-teman ya. Pelan-pelan teman-teman kita diskusi ya. Silakan Peri. Ini lucu orang-orang Kristen nih. Kita kasih data kok sama saya marahnya. Sama orang Yahudi lah kok marah. Nenek moyangnya kok yang dibicarakan mereka kok. Oke lanjut teman-teman ya. Bentar. Ini nih ya. Saya kasih kalian data pelan-pelan. Ferry, kau catat ini Ferry. Oke silakan. Ya. Ishak lahir di dalam Kejadian pasal 21 nomor 2 sampai 3. Cari ayatnya, buka. Ya, Kejadian 21 ayat berapa? Kejadian 21 nomor 2 sampai 3. Baca. Maka mengandungku bacakan. Ya udah aku bacakan. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Theos kepadanya. Ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Ya, Ishak lahir 1 tahun setelah Tuhan berjanji. Saya mau koreksi ya. Jadi bukan Theos tapi apa? Elohim. Ya. Bukan Theos, Elohim. Theos itu bahasa Yunani, Peri. Iya, bahasa Yunani ya. Theos itu bahasa Yunani. Tuh, kita kan bahasa Yunani. Ya kan Theos kan Elohim. Tapi ini kan bahasa Ibrani, kan ini pakai bahasa Ibrani. Kok jijik bahasa Yunani, Peri? Nggak, tunggu dulu. Kalau kau merasa jijik dengan bahasa Yunani, bilang aku nggak pakai bahasa Yunani lagi nih. Buang semua kitab yang berbahasa Yunani ya. Saya tidak pernah merasa jijik dengan bahasa apapun karena bahasa tetap bahasa. Ya udah, kenapa mengoreksi Theos? Ya, Elohim sama dengan Theos nggak? Karena kan bahasa. Ya udah. Perjanjian lama kan bahasa. Nggak, saya tanya. Ferry. Septuaginta bahasa apa, Ferry? Septuaginta bahasa apa? Septuaginta itu pakai bahasa Ibrani.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Septuaginta mana ada bahasa Ibrani, Pak? Septuaginta kok bahasa Ibrani? Itu kan Emang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Kan lanjut. kan dalam bahasa Ibrani juga. Oke, coba lanjut. Kita lanjut. Kita mau buktikan apa benar Ribka menikah umur 3 tahun atau enggak? Iya. Mau buktikan. Oke. Ya. Saya lanjut. Nah, Iya. jadi Ishak lahir tepat setelah 1 tahun setelah Theos berjanji kepada Sarai dan Abraham. Kejadian pasal 21 nomor 2 sampai 3. Baca Peri. Nah, setelah itu Sarah wafat setelah Abraham diuji mengorbankan Ishak pada saat usianya 36 tahun. Ya, perhatikan ini dalam kitab kalian ini ya. Yaitu pada saat usianya 127 tahun. Ishak sudah berusia 36 tahun. Baca dalam kitab Kejadian pasal 23 nomor 1 sampai 2. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kan'an. Lalu Abram datang meratapi dan menangisinya. Ribka baru lahir. Kelahiran Ribka pada saat Sarah meninggal. Pada saat itu Ishak sudah berumur 36 tahun. Kejadian pasal 22 nomor 23. Dah belum? Kemudian Ishak menikahi Ribka umurnya 40 tahun. Artinya ketika Ribka baru lahir waktu Ishak umur 36 tahun, 3 tahun kemudian mereka nikah. Mana ini Oten nih? Dah, itu Bible yang menjawab. Tadi Rashi, kuat nggak ini? Kuat. Karesten tahu apa? Ini sejarahnya orang Yahudi. Nenek moyangnya orang Yahudi, kok kalian yang sok tahu nenek moyang orang? Kalian nenek moyangnya, kalian harusnya urus nenek moyang Paulus. Kok nenek moyang orang Yahudi kalian yang nolak? Orang Yahudi yang bilang. Oke, boleh saya bantah? Boleh saya bantah? Ya bantah lah. Oke, jadi Ya, Anda bantah. bilang Ribka menikah pada umur 3 tahun atau Ishak menikahi Ribka pada umur 3 tahun. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 24. Ini baru terbuka, ya. Ini baru terbuka. Ribka dipinang Ishak. Ya, Ribka dipinang Ishak. Ya, ketika dia dipinang oleh Ishak, kira-kira seorang gadis ya dibilang 3 tahun, apakah dia sudah bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh gadis-gadis yang sudah besar? Coba kita lihat di ayat 16 ya, Kejadian pasal 24 ayat 16. Dengarkan ya, Rifa. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan ya, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berteriak, "Tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Nah, kalau kita menggunakan logika, apakah anak 3 tahun bisa ya turun di sumur memberi minum kepada orang yang ada di situ? Yang jadi masalahnya juga seorang anak belum dijawab nggak? umur 3 tahun. Sebentar, seorang anak yang berumur 3 tahun bisa memberikan minum kepada unta-unta. Seekor unta kira-kira berapa liter dia butuhkan? Ya. Sudah belum? Kalau saya jawab udah nih. Apakah ini mungkin? Jadi Anda sudah ke Ya ini sudah dijawab menipu. nggak sih? Anda bilang Ribka Loh, bukan itu menipu, umur saya 3 bisa tahun. jawab. Adakah anak Aduh, 3 saya tahun mau bisa jawab memberikan nih. minum unta-unta? Jawab Saya dengan mau jujur. jawab, boleh nggak? Jawab Yaudah. dengan Oke, jujur. saya jawab dengan jujur. Apakah Ya, tapi kalau anak saya 3 menjawab tahun jangan memberikan ganggu. minum Aduh, kepada Mak. unta-unta sampai puas? Anda sudah bohong. Kalau Anda. saya sudah boleh, Jadi, kalau saya jangan sudah boleh. menyamakan Oh, ini mah bukan dengan diskusi. Ribka.
Jangan Kalau diskusi itu nggak kayak gitu caranya. Kok malah nuduh saya berbohong? Saya belum jawab, kok udah dituduh berbohong, Ferry. Kok kurang Aisyah ajar? dengan Ripka. Saya lagi mau itu menjawab. sudah anak gadis perawan. Masa Aduh, kan 3 kok nggak tahun sudah berhenti? anak gadis? Coba Anda Berhenti bayangkan, lah. apakah Boleh anak nggak gadis ini mau diskusi atau anak mau gadis ngomong 3 sendiri? tahun itu perawan? Apakah 3 tahun sudah dikatakan anak gadis perawan? Mau diskusi atau mau Pakai ngomong otak sendiri? kamu, Rifka. Mau ngomong atau pakai otak kamu? ada turun-turun lah, kirain mau Anak diskusi 3 udah turun-turun. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya nggak bisa berantem sama laki-laki. Bertanya tapi saya nggak boleh jawab. Mau bertanya, saya jawab. Saya nggak bisa. Saya kalah deh. Kalau seandainya perang mulut sama bapak-bapak, saya kalah lah. Kita kan diskusi, tanya jawab. Apakah mungkin saya mau jawab? Nah, dengarkan baik-baik Ferry ya, biar kamu tuh dengar. Sebenarnya bukan saya yang menipu, kitabmu yang menipu, Ferry. Kenapa? Di kitabmu, jangankan anak usia 3 tahun turun mengambil air, Tuhanmu aja bisa kalah berantem sama Yakub. Kenapa kau aneh kalau anak kecil umur 3 tahun bisa ngambil air? Keledai saja bisa bicara. Keledai Biliam itu bisa bicara di kitabmu, Ferry. Bahkan Ismail 11 tahun di kitab kau digendong di bahu mamanya tuh. Sehat nggak kitab kau itu ceritanya? Makanya aku bilang, itulah kenapa kami tidak pernah percaya dengan kitabmu ini, karena di kitabmu ini banyak anakronisme. Apa anakronisme itu? Anakronisme itu adalah peristiwa yang bertentangan dengan logika, tidak sesuai dengan timeline. Dikatakan dalam kitab kau anak usia 3 tahun mengambil timba. Itu memang aneh. Loh, kenapa jadi aneh di Bible? Keledai Biliam bisa bicara. Ismail yang umur 16 tahun aja diletakkan di bahu. Si Ishak aja mau jadi tumbal umur 36 tahun. Perempuan aja mandul bisa jadi beranak. Kan kitabmu kan isinya memang begitu. Kenapa giliran Ribka umur 3 tahun kau kaget? Tuhan kau aja berantem sama Yakub pernah kalah, kau nggak kaget? Tuhan kau pernah turun minta makan sama Ibrahim, kok nggak kaget? Jadi saya bingung dengan orang Kristen. Giliran kita bicara pakai logika, mereka pakai cerita kitabnya. Perang naga di surga dia bawa nanti. Tuhan mati dia bawa nanti. Kita pakai logika, mereka tolak dengan doktrin. Kita bawa pernyataan Rabi dan Rashinya dan kita bawa dalil kitab sucinya, lah dia bantah pakai kitabnya sendiri. Kok menunjukkan kitabmu itu gabrul, kontradiksi. Kitabmu yang berantakan, bukan kami yang menipu. Memang kitabmu yang berantakan karena ada anakronisme di dalamnya. Jadi yang bermasalah itu kitabmu, bukan saya gitu loh. Ini permasalahan ini bukan cuma dari saya, kecuali saya yang buat-buat permasalahannya. Permasalahan ini menjadi permasalahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Memang menjadi polemik. Kok malah marah ke saya? Saya cuma membukakan data. Saya nggak bisa berantem sama bapak-bapak, nggak bisa. Nah terus perhatikan teman-teman, kitabnya orang Kristen ini mengandung hal-hal yang tidak logik. Keledai Biliam bisa bicara. Ismail umur 16 tahun digendong sama mamanya di bahu. Kerja apa Hagar itu? Kok agak lain Ibrahim meletakkan Ismail di bahu mamanya, coba. Kalian pikirlah anak usia 16 tahun udah berjenggot diletakkan di bahu mamanya. Kebayang kalian Ismail pegang anaknya di bahu gini? Kebayang nggak kalian? Ismail usia 16 tahun itu udah SMP. Si Hagar pegang-pegang ini. Anormal itu kayak gitu. Mereka benarkan itu. Keledai Biliam bicara, mereka benarkan itu. Giliran Ribka umur 3 tahun ngambil air, terkejut. Tapi dia nggak terkejut ketika Ribka yang sudah gadis masih punya pengasuh. Di kitab kau dikatakan Ribka punya pengasuh. Orang anak gadis dewasa masih punya pengasuh. Jadi gitu. Ribka punya pengasuh padahal udah tua gitu. Ini otak kalian yang nggak ada. Kenapa kalian bilang saya penipu? Kitab kalian ceritakan gitu. Ribka yang usianya katanya udah dewasa itu punya pengasuh. Yang punya pengasuh tuh anak usia 3 tahun. Nih, Ribka punya pengasuh. Ya. Kalian kalau ngomong sama saya tuh pakailah cara manusiawi gitu loh. Kalau memang Ribka itu sudah remaja dan dewasa, ngapain dia punya pengasuh? Ya. Nih mana nih? Nih, Kejadian pasal 24 nomor 59. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya. Kok ada anak gadis masih punya pengasuh?
Hah? Hah? Hahaha. Ini loh katanya anak gadis masih diasuh. Ribka, mereka dan inang pengasuhnya beserta hamba Abram. Itu tuh. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati. Si Ribka yang katanya udah dewasa punya pengasuh, masih diasuh. Jadi aku kalau umur 16 tahun tuh masih ada pengasuhku gitu. Anak gadis apa yang punya pengasuh? Makanya kalian itu loh, nggak usah. Diskusi itu bukan perkara congor siapa yang paling kenceng dan paling nggak bisa berhenti, guys. Tapi perkara literasi dan analisa dan critical thinking, itu diskusi. Diskusi kok menang-menangan congor. Udah lama kalah aku, kau menang Peri. Peri kalau udah terguncang sembarangan ngomongnya. Nih ya, kita diskusi bagus-bagus. Udah, saya sudah buktikan nenek moyang Tuhan Kristen pedofil menurut mereka sendiri ya, karena menikahi anak usia 3 tahun. Seluruh nenek moyang Tuhannya Kristen itu pedofil karena boleh menikahi anak usia 3 tahun. Itu fakta. Yang kedua, nenek moyang Tuhannya Kristen penipu. Siapa? Ya, halo, Uni KR buka cam. Buka cam, brother. Iya. Iya, aku kan Oten. Aku ini Oten. Iya, buka cam. Oke ya, di sini saya buka, saya on cam terus saya tunjukkan ayat tadi yang kau mengatakan bahwa Ya. begini aku on cam mau tunjukin ya, biar kita itu jangan menafik. Iya, silakan. Iya, buka cam. Besarkan dia ini 2, sandingkan biar kita lihat nih. Mana datanya nih, brother? Biar kita tahu nih bahas apa. Poin mana yang mau dibantah, brother? Waduh, aku dibatasin nih Bang Yonat. Aku turun dulu ya. Bang, aku turun dulu. Ya, ini ayat ini yang tadi kau mengatakan bahwa berkaitan dengan apa yang tadi aku dengar ya, cerita tentang tentang siapa mengatakan apa dalam Bible yang ngambil sejarah Ini nggak pakai yang satu lagi yang tadi. Yahudi terus menyatakan di sini tidak. Kenapa? Tadi kau naikin lagi satu lagi ya. Enggak, yang akun yang tadi nggak apa-apa, naik lagi aja. Iya, bentar. Anti rungkat. Nggak ngerti nih. Nggak, si Uni KR nih ngomong apa? Saya nggak ngerti. Dia ngomong apa sih? Uni KR, sabar dulu Uni KR ya, sabar dulu. Uni Ripanya ayat ini yang tadi kau bawa. Sabar dulu Uni KR. Bentar dulu Uni. Sabar. Uni bentar dulu. Juga. Uni bentar dulu. Bentar. Sabarlah. Jangan akun itulah, ganti akun aja Bang Yonat yang satu lagi ya. Soalnya itu apa tuh akun apa? Yowis, akun. terserah Uni lah, terserah. Aku pakai akun baru nih untuk minta juga follow buat teman-teman semua yang ada di Ya, sini, boleh, follow boleh, ya. boleh. Ini akun aku baru udah 1000 sih, tapi mintalah sampai 3000 gitu biar aku bisa live kan juga ya. 1000 sih, tapi guys, minta tolong akun ini di follow ya guys nih, di bawah tuh. Yang mana nih? Itu Ini di bawah tuh. Sini aku naikin sendiri deh. Aku bisa nih. udah moderator belum yang ini? Wah, yang ini belum ternyata. Ya. Ntar aku jadiin moderator dulu ya. Didi bam bam baby. Gak ada gitu nama aku Riva MOE di bawah ada tuh. Coba. Oh ini nih udah jadi Coba. moderatornya. Udah, coba Uni udah bisa nih. Bisa. Bentar ya. Teman-teman tolong dibantu dong ini ya, di follow ya. Udah. Nah, teman-teman di follow ya. Silakan. Halo. Teman-teman jangan lupa tolong tap dibantu. layarnya ya. Tap layar sama Di-follow aku tolong ini. di follow Rima Mau TV. Silakan nih lanjut. Riva.
Ya, Unika R tadi kamu membantah atau mau meluruskan diksi yang mana, terus menggunakan ayat apa? Biar enak, biar aku paham. Makasih follow-nya teman-teman. Dibuka mic-nya Unika R. Kita besarkan kamu ya. Kita mau tahu dulu yang mau kamu Ya, bantah itu jadi yang gini, mana? Kak. Saya ini tadi Rifa mengatakan bahwa nenek moyang Yesus Apa sih? dengan maksudnya punya istri menikahi dengan maunya, diikuti di ayat Kejadian 23 ayat 20 ya. Terus aku lihat ayat ini ayat berapa? tidak Tunggu, ayat sesuai berapa? dengan apa yang Tunggu, ayat berapa? dikatakan, berarti ya Ayat maksudnya berapa? kan, Tunggu. menfitnah Ayat berapa? Ayat berapa, Dek? Aku Ayat berapa yang dimaksud? biar maksudnya jangan dikatakan saya. Ayat berapa? Nah, ini ya. Wah, Ade, ayat jaringan berapa, Dek? aku Nggak ada. Ayat 23 ayat 1 sampai 2 yang Kejadian aku bahas. 20 katakan. Kejadian Nggak, bukan 23, itu, ayat Dek. 20, Salah, tadi Dek. Kau katakan. Salah, Dek. Kejadian 23 nomor 1 sampai 2, Dek. Itu yang dibahas. 20. Salah, Dengar Dek. nggak jaringan aku? Kejadian pasal 23 nomor 1 sampai 2, Dek. Yang aku bahas itu ya, Ishak lahir. Kejadian pasal 21 nomor 2 sampai 3. Sarah meninggal ya, usia Ishak 36 tahun. Kejadian 23 nomor 1 sampai 2. Ribka lahir. Kejadian 22 nomor 23. Ishak menikahi Ribka. Kejadian 25 20. Yang mana yang Adik mau bantah? Uni cuma tunjukkan itu tadi 2, 3, 4, 5 ayat, Dek. Maksudnya yang aku katakan ini Kejadian 23. Cuma tunjukkan. Kejadian 23 apa? Kejadian 23 yang mana, Dek? Dek, kejadian 23 yang mana, Dek? Ade. Gak paham ini. Sorry ya, aku turun aja. Sorry. Iya. Nah, sorry Mbak, sorry Kak, iya. saya turun soalnya jaringan saya jelek sekali ya. Sorry ya, saya turun Ya, ya. nanti Saya kalau nggak bagus bisa- ya, saya kalau nggak bagus bisa naik lagi dengar. ya. Ya, Oke. biar dia ingat. Oke. Nanti kalau sudah bagus naik ke atas ya, Dek. Adek salah paham itu. Uni tidak Uni mengutipkan kejadian 23 tadi itu kutipan dari Rabi Solomon. Yang Uni kutip pembuktian bahwa Ribka dinikahi usia 3 tahun. Perhatikan baik-baik orang Kristen ya. Pertama, Kejadian 21 ayat 2 sampai 3, Ishak lahir. Sarah wafat, Ishak umur 36 tahun. Kejadian 23 ayat 1 sampai ke 2. Kemudian Kejadian pasal 22 nomor 23, Ribka lahir. Ishak sudah berumur 36 tahun. Kemudian Kejadian 25 nomor 20, pada saat itu Ribka menikah dengan Ishak. Catat. Siapa nih yang mau naik lagi nih? Yang naik tolong yang teman-teman Kristen aja, biar mereka mungkin mau meluruskan saya. Kalau mau meluruskan saya sekaligus luruskan Rabi Solomon dan luruskan semua orang Yahudi ya. Karena orang Yahudi punya halakha boleh nikahi anak usia 3 tahun loh ya. Luruskan semua orang Yahudi itu, berarti mereka salah tuh sama kitabnya. Giliran kitabnya kalian pegang, nggak lucu kalian ya. Halo Suwanto, Muslim non Muslim. Halo, Suwanto. Brother Suwanto, Muslim non Muslim. 1, 2, 3, oke. One Swan, one. One Swan sah. Kakak One Swan sah. Kakak Wan Swansa, Muslim non Muslim. Oke, turun ya. Teman-teman Kristen pastikan kalian bisa buka cam ya, baru bisa diskusi sama kita ya.
Dwinato Wijoyo. Halo Pak Dwi. Teman-teman muslim, tolong jangan ada kata-kata kasar ya. Abang Mozevier, saya peringatkan jangan ditambahkan kata-kata begitu, nanti saya mute. Umat Islam, kalau antum membuat kata-kata kasar, kata-kata hujatan, saya mute ya. Saya tidak mau duduk bersama orang-orang yang melanggar akidah Islam, yaitu menghujat sembahan orang lain. Kita diskusi bagus-bagus saja ya. Kalau orang Kristen yang menghujat, itu ciri mereka, biarkan. Bang Yuke Ibrahim, hentikan komen seperti itu. Bang Gacok Retak, hentikan komen seperti itu. Saya hitung nanti sekali lagi antum masih komen, saya mute antum. Mohon maaf, antum boleh benci sama saya, tidak apa-apa. Bang Gacok Retak, tolong hentikan komentar Anda. Terima kasih. Terima kasih ya. Bang Dwi. Bang Dwi. Oke, izin saya turunkan Bang Dwi ya. Umat Islam mohon dengan sangat, kalau tidak bisa mensupport kami berdakwah, jangan menambahi beban kami dengan dosa ya. Jika tidak mampu mensupport kami dengan dakwah, jangan membebani kami dengan dosa ya. Bang Suwanto 89, silakan buka cam Bang. Saya mute akun Lapet ya, sebentar Bang. Lapet, saya mute akun kamu ya. Saya sudah peringatkan tapi kamu tidak mendengarkan, mohon maaf. Saya akan sibuk untuk memute kalian ya. Halo. Well, halo, saya ya lanjut Bang Suwanto. Bentar. Bang Yonatan Andar, tolong minta bantu sama teman-teman di bawah yang muslim dulu. Saya minta tolong sama CCP. Bang Yonatan Andar, jadikan Bang CCP dulu jadi moderator biar dia memute kata-kata Islam yang menghujat Tuhannya orang Kristen dulu Bang. Pilih salah satu aja dulu Bang Yonatan Andar. Tolong Bang, biar nggak sibuk aku, capek aku. Kalau ada akun yang menghujat Yesus langsung mute, tolong di mute aja, jangan di blok, di mute aja. Yang Islam, kalau ada yang menghujat Nabi Muhammad, Allah baru mute. Tapi kalau menghujat pribadi saya dan Yonatan Andar, tidak perlu kalian mute, biarkan aja. Oke, Bang Suwanto 89, ada yang menyampaikan Bang? Khalifah, ketika ada yang tanya, saya mau minta bantu Khalifah untuk menjawab, untuk membantah. Ketika ada yang bertanya, kan ada beberapa golongan Islam ya, ada yang syariat, marifat, tarekoh, hakikat ilahiyah. Kan kalau di Islam syariah ini kan ada 5 rukun Islam. Jadi 5 rukun Islam itu yang pertama itu kan ada yang namanya 2 kalimat syahadat ya. Ya, bagaimana cara kita membantahnya ya? Yang bertanya yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, bagaimana? Pertanyaannya bisa bantu saya untuk menjawab. Pertanyaannya bisa bantu saya untuk membantah kalimat bersaksi itu. Karena kapan kamu bersaksi gitu? Pertanyaannya membantah kalimat itu? Santai Bang, santai. Pertanyaannya adalah apa yang kamu saksikan, begitu? Ya betul. Kali ada 2 kalimat syahadat itu kan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Santai Bang, enggak Bang, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Abangku santai, pelan-pelan biar saya mengerti. Baik. Bagaimana? Apa yang mau? Apa pertanyaan? Sebentar, membantah itu kan pernyataan, menjawab itu pertanyaan. Apa pernyataan yang harus saya bantah? Apa pernyataannya? Pernyataannya apa? Kalau pertanyaannya apa yang mau? Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pernyataannya, bagaimana cara kita membantahnya? Dia bilang, kapan kamu bersaksi gitu? Oke, baik. Itu tidak dibantah tapi dijawab ya. Maksudnya itu perlu dijawab gitu, bukan dibantah ya. Pertanyaan, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Saya jawab, syahadat itu bukan bahasa Indonesia, bersaksi itu bahasa Indonesia. Nah, bahkan bersaksi yang adalah bahasa Indonesia. Ya, ini saya coba jawab. Abang delay kayaknya. Dengar suara saya nggak? Ini akun saya kayaknya signalnya jelek kali nih. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran Bang? Bang Suwanto mungkin lagi ini. Bentar. Teman-teman jangan teman-teman jangan terganggu dulu dengan beliau ini. Insya Allah ini buat kita semua juga. Oke?
Sinyal Uni bagus. Ya, ya. Sinyal Uni bagus. Bang Suwanto signalnya merah. Sinyalnya Bang Sinyal Suwanto Suwanto yang nggak bagus. Sinyal Bang Uni Suwanto bagus. dan saya kadang-kadang merah. Nggak, gini aja deh. Bang Suwanto saya bantu jawab, tapi Bang Suwanto di bawah bisa. Soalnya abang putus-putus suaranya. Dengar Kak, ya. Bisa dengar. Oke. Bismillah, saya coba jawab ya. Oke, gini. Pertanyaan tentang kenapa kalian mengatakan diri kalian bersaksi padahal kalian tidak menyaksikan Allah. Ini pertanyaan logikal falasi, pertanyaan salah kaprah. Kenapa? Kita tidak pernah berkata bahwa bersaksi itu artinya melihat dan menyaksikan Allah. Tapi bersaksi itu adalah kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengikrarkan, untuk menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan. Karena saksi dan bersaksi adalah bahasa Indonesia, maka kebanyakan umat Kristiani menjebak umat Islam dengan menggunakan kata itu. Sementara syahadah itu bukan hanya sekedar bersaksi mengatakan, tapi juga ikrar bilisan, tasdik bil kolbu, dan amal bil arkan. Artinya adalah kita menyatakan sikap. Nah, ini sebenarnya maknanya yang lebih tepat. Nah, bahkan menggunakan kata bersaksi pun, siapa bilang bersaksi itu harus melihat? Saksi ahli dalam pengadilan itu tidak melihat pembunuhan, tapi mereka menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membuktikan bahwa tersangka adalah pembunuh. Jadi tidak ada istilahnya kita itu bersaksi itu menyaksikan Allah. Bahkan lucunya lagi teman-teman, orang-orang Kristen mempermasalahkan kata saksi dan syahadat, tapi mereka menggunakan kata saksi dan syahadat untuk iman rasuli, syahadat Nikea, sementara roh Bapa dan roh Kudus juga tidak terlihat. Makanya saya bilang lucu kalau pertanyaan itu diajukan kita. Jadi cara menjawabnya apa? Ya, Anda harus pelajari definisi saksi, definisi syahadat. Cara menjawabnya gitu, jujur, kita berada di kebenaran aja, pakai ilmu pengetahuan. Cara ilmu pengetahuan yang pertama apa? Gunakan definisi, etimologi, dan terminologi gitu loh. Ya, etimologi, terminologi, dan esensi gitu. Ya, begitu caranya. Halo, ini muslim atau non muslim? Muslim atau non muslim? Oke, turun ya. Halo, nah, muslim atau non muslim? Halo, nah. Halo, nah. Tadi ada Salpa Saribu, mana dia? Udah pergi dia. Halo. Halo, nah. Oke, saya turunkan ya. Halo orang kaya, muslim dan muslim? Muslim gak? Ya, ada yang mau disampaikan, brother? Mau nanya gak itu yang diapain, yang ditanggapi orang itu, kenapa di surah Yusuf itu ada kata Robbi gitu? Ya, karena pada saat itu, pada waktu itu Firaun mengaku dirinya Rob, dan pemilik budak pada waktu itu dipanggil Rob. Bahkan kamu kalau berdoa kan juga memanggil Rob kepada orang tua kamu. Robbayani sagira, Robbayani sagira. Karena Rob itu artinya adalah pemilik dan pemelihara. Orang tuamu adalah pemilik dan pemeliharamu, maka mereka dipanggil Robbayani. Tidak ada masalah itu. Oh, ya udah itu aja Kak, makasih ya. Iya. User 68, muslim non muslim. User 68, muslim non muslim.
Ya, sip, habis nih. Halo, user. Halo user 68. Ya, Bang Suwanto, ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Iya, terima kasih atas pencerahannya yang tadi, Kak Rifa. Nah, kalau begitu, coba lihat di KBBI, Bang. Bang, lihat di KBBI, Bang. Definisi kata saksi, saksi ahli, saksi kunci. Itu digunakan dalam kaidah bahasa Indonesia. Iya, apalagi? Iya, ya, Mbak Rifa gini, saya bayangkan komunitasnya sama muslim juga. Kadang kalau misalnya ditanya itu, kadang saya juga hilang Bang suaranya, Bang. Bang, sorry Bang, suaranya putus-putus, Bang. pengen bantah gitu loh, pengen jawab gitu. Suaranya putus-putus. Bang, jangan menjawab kalau belum tahu, Bang. Bentar, izin saya mute dulu. Teman-teman muslim ini saya pahamkan ini. Teman-teman muslim. Duh, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bang. Bang Suwanto suaranya putus-putus. Dengarkan dulu ininya. Halo, suaranya putus-putus, Bang. Bang Suwanto suaranya putus-putus. Ini Ibranik muslim atau non muslim? Teman-teman gini loh. Teman-teman tahu tidak Sayyidina Umar Ibnu Khattab ketika beliau ditanya sama orang Yahudi, beliau menjawab nggak? Tidak. Beliau menjawabnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian tahu Imam Maliki kisahnya beliau pernah berdebat dan tidak semua pertanyaan beliau jawab. Ada kewajiban kalian yang menjawab ketika kalian nggak punya ilmu. Maka belajarlah dulu baru menjawab. Kalau belum belajar ngapain menjawab? Saya ini prosesnya lama loh. Saya satu pertanyaan orang Kristen itu kadang berbulan-bulan saya pelajari dulu loh. Jangan kalian teman-teman muslim, hawa nafsu kalian menuntun kalian untuk bertindak gegabah. Kalian menjawab sesuatu yang kalian tidak pelajari dulu. Belajar dulu baru jawab. Cari definisi etimologi, apa arti saksi, apa arti syahadat. Ngapain kalian menjawab kalau kalian nggak belajar? Kalian berperang tapi nggak bisa main pedang, kalian mau bundir kalian. Tidak ada yang Allah tidak mewajibkan kalian berperang kalau kalian tuh lemah. Allah tidak wajibkan kalian mengajar kalau kalian nggak ngerti kok. Kewajiban mengajar bagi orang yang sudah belajar tuh. Itu loh. Siap. Uni sebentar Ibrani itu. Uni itu tolong dikirim alamatnya katanya. Ada itu yang WhatsApp. Baik. Halo. Yang kemarin. Iya. Saya muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku kirim. Siap. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim. Oke. Alhamdulillah Islam. Oke. Turunkan ya. Ya, Dalton 01. Ya. Sore. Muslim. Non. Ya, buka cam brother, biar enak diskusinya brother. Yang tadi nggak buka cam. Kalau Islam nggak buka cam, kalau Kristen harus buka cam brother, karena kan diskusinya kan dua arah. Oke, kalau gitu saya turun. Saya takut digeruduk. Iya, anak Tuhan memang pengecut semua. Katanya suruh pikul salib, giliran diskusi takut semua mencret. Emang gitu kelakuan kalian. Orang Kristen ini jangan dipercaya omongannya. Kalau mereka bilang kami pasukan salib, kami tidak takut, Tuhan kami berkuasa, kami nggak takut, Tuhan kami hebat, bohong. Mereka takut digeruduk, teman-teman. Ya, menyampaikan kebenaran mereka takut digeruduk. Orang Islam digeruduk aja takut, apalagi pikul salib, dipaku kau. Ngakunya anak teos. Sebenarnya orang Kristen yang takut digeruduk itu menunjukkan kalau dia nggak percaya sama Tuhannya bisa menyelamatkan. Beda sama Unirifa. Unirifa yakin Allah Subhanahu wa taala akan melindungi saya kalau saya benar. Kecuali saya yang biang kerok. Makanya saya nggak pernah takut ketemu polisi, saya datangin. Anak-anak teos kelakuannya gitu, ngakunya anak Tuhan. Tapi giliran diajak diskusi buka camp, takut digeruduk. Kenapa? Insecure, yakin Tuannya nggak mampu membela. Katanya Tuannya bakalan bela, mati aja Tuannya mau untuk dia. Giliran diskusi takut digeruduk, berarti Tuannya nggak kepake, hilang Tuannya, harga dirinya nggak ada lagi Tuannya.
Lupa dia kalau Tuhannya katanya Maha Kuasa. Beda sama Rifayah di Putri nih. Allahku adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, menyelamatkan Nabi Muhammad dari perang, menyelamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan, menyelamatkan Nabi Isa dari kurang ajarnya orang Romawi dan Yahudi. Apalagi cuma menyelamatkan emak-emak umur 38 ini yang berbicara tentang apa yang benar, nggak takut. Mati pun itu jihad fisabilillah. Anak Teos, pikul salib ten. Siap. Kami anak-anak Tuhan. Pikul salib kami aman. Tampar pipi kiri kasih kanan. Giliran digeruduk, kawan-kawan. Aku digeruduk kawan-kawan. Gitulah. Insecure kalian itu membicarakan kebenaran. Kalau kalian percaya diri bahwa agama kalian benar, nggak mungkin kalian takut digeruduk. Kalau benar itu karena benar, berani itu karena benar, takut karena salah. Gitu loh. Digeruduk nangis, Tuhannya suruh pikul salib. Katanya Tuhannya berkuasa melindungi anak-anaknya. Kenapa? Udah ragu sama kekuasaan Yesus melindungi kalian dari gerudukan kami umat Islam? Yakin Yesus nggak akan bantuin? Berarti kalian udah yakin kalau Yesus bukan Tuhan, udah clear itu psikologi kalian udah terbangun di situ, sudah ketahuan kalian di situ. Lihat Ustadz Yusuf PI buka cam, lihat Yunatan Nandar buka cam, Bang Zuma walaupun pakai masker buka cam, ya, bukan karena Bang Zuma takut karena pakai masker, tapi dia nggak mau kena ain, karena dia wajahnya terlalu tampan. Meronta-ronta rahim orang Kristen yang perempuan di bawah. Nanti lihat wajah Bang Zuma yang mempesona itu, tapi dia buka cam. Kalian datang dia ke Sumatera Utara, mana umat Islam rata-rata semua buka cam. Giliran dah digeruduk, Tuhan kalian nggak berdaya membantu kalian. Nah itu berarti Tuhan kalian cuma bisa ngidupin Lazarus saja. Kalian kalau dibunuh orang Islam nggak bisa dihidupin lagi bantuan kalian. Katanya Tuhannya hebat. Giliran digeruduk nggak lagi Tuhannya kepake. Udah hilang kekuasaan Tuhannya. Gitu. Katanya Yesus juru selamat. Digeruduk takut. Bang Suwanto suaranya putus-putus bang. Kita nggak dengar. Ya, halo Khalifah. Ya, udah silakan. Ya, Khalifah, terima kasih atas pencerahannya tadi yang mengenai yang kata bersaksi itu. Kalau gitu, kenapa nggak kalian di kalimat itu disampaikan bahwa seperti yang tadi Khalifah sampaikan bahwa saya berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu kan mungkin lebih aman ya. Dia orang nggak bertanya lagi karena komunitas saya itu saya banyak bergaul dengan orang Muslim juga kan. Karena kalau ditanya kayak gitu saya bantu jawabnya susah gitu. Nah, makanya saya minta Khalifah untuk bantu. Karena gini Bang, masalah ini. Karena kita orang Islam tuh nggak bodoh. Orang Islam tuh nggak bodoh. Orang Islam tahu arti saksi apa. Orang Islam tahu artinya apa, karena kita melafazkannya dengan bahasa Arab. Asyhadu, itu yang pentingnya kalimat bahasa Arabnya itu. Nah, kenapa diganti ke bahasa Indonesia? Supaya untuk biar kita paham. Dan gak ada orang Islam yang bodoh memahami arti bersaksi itu artinya melihat. Orang Kristen aja yang bodoh, ngapain kita ikutin orang Kristen yang bodoh? Kalau orang Kristen bodoh memahami bahasa Indonesia, masa kita harus gara-gara ingin supaya orang Kristen paham terus kita ikuti maunya mereka? Enggak lah bang, ngapain kita ikutin maunya mereka? Mereka tenggelam dalam kebodohan, nah itu urusan mereka. Betul. Cuman ya. Enggak, maksud abang gini, ini bentar bang, abang ini lucu. Enggak, ini bentar bang, abang ini lucu. Abang ke saya komplainnya, jangan saya komplain bang, ke bahasa Indonesia komplain. Jangan saya, kenapa saya yang harus abang kenapa nggak pakai saya balik aja, ini nggak relevan. Nggak gitu, abang saya ini bukan kapasitasnya orang yang nggak gini bang. Saya ini menjawab untuk memberikan paham, bukan untuk kenapa Khalifah gini aja lo. Apa urusannya sama saya? Saya nggak pernah memahami bahwa bersaksi itu artinya menyaksikan kok. Ya kalau orang yang memahami artinya bersaksi menyaksikan, ya itu urusan dia, bukan saya. Kenapa saya mengkoreksi? Orang yang memiliki pemahaman kaidah sastra Indonesia, dia paham maksudnya itu. Makanya kata saksi juga dipakai di peradilan.
saksi ahli itu tidak melihat apa yang terjadi, tapi melihat dengan ilmunya. Umat Islam ini kan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kan dengan ilmunya. Kenapa harus diganti? Saya menggunakan kata ikrar supaya lebih paham lagi. Kata syahadat itu dipadankan dengan kata saksi, itu sebenarnya tepat. Cuman kalau orang Kristen bilang bersaksi adalah menyaksikan, kan mereka yang bodoh, bukan kita. Ngapain kita harus ngikutin? Baik. Ya kalau memang itu jawabannya, baik, terima kasih Kak Rifa. Ini nggak, ini cuma saya pengen tahu aja jawabannya. Kalau ketika ditanya gitu kan nggak susah jawabnya. Saya ingin membantu menjawab aja. Nggak, barusan abang tidak bertanya ini, bukan? Bertanya tadi pertanyaan terakhir itu, abang bukan bertanya menanyakan kapasitas saya, tapi menanyakan kenapa saya tidak mengintervensi kata-kata itu, kan itu bukan kapasitas saya. Kenapa nggak pakai ini aja Kak loh? Emang kapasitas apa saya? Sastra bahasa Indonesia kan nggak gitu bang. Iya, baik. Terima kasih Kak Rifa. Siap. Ya Bang Nandar, kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Baik, Bang Nandar. Ya. Itu ya Bang, mudah dipahami ya. Enggak, yang penting ini Bang. Abang yang penting paham tidak? Yang penting abang paham. Ya, saya Alhamdulillah. Yang penting orang Islam paham, orang Kristennya belegu, biarin aja. Ngapain? Emang tanggung jawab kita mencerdaskan orang Kristen? Ada nggak kita diperintahkan cerdaskanlah orang Kristen? Nggak ada kan? Memang sih. Nah, cuma kita kan kalau berdebat ini kan mencerdaskan orang seperti orang mencerdaskan kita kan, gitu kan Kak Rifa kan. Enggak gitu, enggak, kalau saya enggak gitu Bang. Saya mencerdaskan orang lain itu lihat kapasitasnya. Emang bisa orang Kristen diberlakukan seperti orang Islam? Enggak bisa. Rasulullah mengajarkan saya itu berbicara kepada orang lain itu lihat siapa orang itu. Bagaimana mau membahas sesuatu yang tinggi kepada orang-orang, kita nggak mungkin bahas skripsi kepada anak SD, kita nggak mungkin bahas teorema Pitagoras kepada anak-anak yang belum tahu apa itu X, apa itu Y. Makanya saya lebih sering kita bahas dulu ya Y sama X itu apa, baru kita bahas rumusnya nanti. Nggak bisa kalau orang Islam paham gitu. Jadi kita harus lihat. Ya kita harus lihat siapa yang bicara gitu. Ya cuma kalau misalnya ada yang memang bertanya tentang ini, jawaban saya atau di Kak Rifa tadi, tujuan saya hanya ingin mendamaikan aja sih, supaya tidak ada pertanyaan kayak gitu lagi, supaya mereka paham kan. Enggak, itu tidak akan pernah berhenti Bang, mohon maaf. Walaupun mereka lihat di KBBI arti kata saksi, mereka akan bertanya itu terus, karena niat mereka bukan untuk mendapatkan jawaban, dan itu tidak akan pernah berdamai. Abang tahu kalau orang Kristen mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad? Abang pikir kalau kita menjawabnya mereka emangnya kalau kita jawab itu mereka berhenti menuduh itu? Bang, tuduhan Nabi Muhammad pedofil yang mereka lontarkan dari zaman dulu sampai sekarang berhenti nggak ketika kita sudah jawab dengan sisi akademik? Tidak Bang. Sekarang terkadang kita menjawab itu bukan untuk memberikan jawaban kepada orang Kristen. Kenapa kita mengulang? Karena kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran, apalagi kebenaran yang diulang-ulang terus. Ini tujuannya bukan untuk orang Kristen, tapi buat generasi kita. Jadi kami di sini ini bukan untuk mencerdaskan orang Kristen, tapi mencerdaskan orang yang mau. Yang mau apapun agamanya. Orang Kristen mau cerdas, silakan naik ke sini. Nggak ada niat saya tuh mencerdaskan orang Kristen. Emang bisa kita mencerdaskan orang yang memilih bodoh? Nggak bisa. Saya hanya mencerdaskan orang yang mau cerdas. Ya, itu tanggung jawab saya. Orang nggak mau cerdas ngapain dicerdaskan? Maksudnya ya ketika ada yang bertanya ya Pak Suwanto, Bang Suwanto, saya interupsi dulu. Uni katanya alamatnya nggak bisa. Emang alamatnya kurang lengkap ya? Oh, nggak bisa. Bukan, itu kan saya kasih mapnya. Abis kita live aja saya kasih ya. Tunggu. Oh iya, pakai handphone itu soalnya WA-nya. Siap. Oke. Ya udah, nanti saya ini. Nanti saya kasih lagi deh. Saya kirim lagi ya. Saya coba lagi ya. Saya kirim lagi ya. Biasanya tuh kalau ada yang kirim-kirim Suwanto, jadi gini Bang Suwanto ya, kalau Bang Suwanto sudah paham, maka bagi saya sudah cukup, karena yang paling penting itu adalah menguatkan akidah umat Islam. Nah Bang Suwanto, ketika ada anak kecil yang bertanya kenapa ibu punya anak lagi, kenapa ibu hamil, apakah Bang Suwanto bisa menjelaskan secara biologis kepada anak kecil? Tidak. Sama kepada orang yang memilih untuk bodoh, kalau Bang Suwanto pun mendatangkan ahli filsafat, ahli bahasa pun, mereka tidak akan menerima. Bang Suwanto silakan baca surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'min.
Nun. Sama saja bagi mereka orang kafir, diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Ayat ini yang membuat saya tidak terbebani diskusi untuk mengislamkan orang Kristen. Nggak penting mereka diislamkan. Yang penting kita ulangi terus menjawab untuk generasi kita. Karena kebohongan yang diulang-ulang terus bisa menjadi kebenaran, apalagi kebenaran yang diulang-ulang terus. Itu kita melawan narasi-narasi liar saja di ruang publik, bukan membuat mereka puas dengan jawaban kita. Emang siapa mereka? Penting banget gitu orang Kristen untuk dijawab? Enggak. Yang penting itu untuk meluruskan kesesatan berpikir mereka untuk tidak disebarkan meluas. Mereka mau bodoh aja, mereka nyembah hantu juga nggak masalah. Ya, oke. Motivasi sebenarnya ya. Ya, ada lagi Bang. Ada satu lagi, Khalifah minta tolong untuk jawabannya juga. Itu yang di surah Al-Nahl yang ayat berapa ya? Yang 89 ya, surah Al-Nahl ya. Ya yang apa yang katanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu loh. Itu katanya saya jawabnya juga cara orang-orang bertanya itu saya bingung gitu. Abang sudah baca ayatnya nih. Abang buka mesia.org, jawabannya lengkap di dalam mesia.org ya. Nih abang buka ini ya. Abang baca sendiri ya, soalnya nih saya kasih data, saya udah capek tulis, abang baca pelajari di situ ya. Oke? Nih, saya kasih abang data nih. Bentar. Abang buka situs web saya ini ya. Ini situs webnya tuh mesia.org. Klik ini ya. Terus nanti cari di sini menjawab syubhat. Ya, cari menjawab syubhat. Terus syubhat tentang Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an menjawab segala sesuatu. Klik ini ya. Nah, ini jawabannya di sini nih. Semua nih. Nih, Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Nih. Nih. Ya. Ini saya kutip surah An-Nahl 89. Ini dia. Ini yang abang bahas kan nih. Terus di sini Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam sebagai petunjuk dan rahmat serta kabar gembira dan penjelasan yang baik. Abang baca surat An-Nahl lengkap itu udah menjawab loh. Menjelaskan segala sesuatu kepada umat Islam sebagai petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang Islam. Ini jawaban bagi orang Islam segala sesuatunya, bukan bagi Oten. Kalau abang menyimpulkan ayat ini maksudnya menjelaskan segala sesuatu keinginan Oten, nanti Oten nanya cara bikin bakwan di Al-Qur'an bagaimana? Paham? Kalau maksudnya di situ segala sesuatu yang diinginkan Oten. Paham nggak? Kalau nanti maksudnya adalah menjawab segala sesuatu pertanyaan Oten, nanti Oten tanya cara masak saksang gimana di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an gagal gitu. Makanya pahami konteks ayatnya tuh. Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Islam. Apa yang tidak ada di dalam agama kita untuk kita? Tentang hal yang dari lahir sampai mati semua ada. Tapi kalau segala sesuatu untuk Oten misalnya, nanti Oten nanya tutorial masak babi ada nggak di Al-Qur'an katanya. Itu. Dah. Ya. Baik ya, terima kasih atas penjelasannya Khalifah. Sama-sama. Bang, izin saya sedikit saran. Saya dulu supaya tidak gagal paham, terjebak dengan pertanyaan orang Kristen yang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Al-Quran kita bukan bahasa Indonesia ya bangku. Pahami Al-Quran dengan menggunakan tafsir para ulama. Abang tidak bisa bahasa Arab, pahamilah cara memahaminya dari orang-orang yang sudah belajar ilmunya, ilmu bahasa Arabnya, itu para ahli ulama kita. Maka gunakan tafsir apabila memahaminya, jangan menggunakan terjemahan. Orang-orang tersesat itu karena menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Makanya kita ini memahami Al-Quran menggunakan tafsir. Baca tafsir Al-Qurtubi, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir Kemenak, boleh lah. Pokoknya baca tafsir para alim ulama, ya bang. Biar abang nggak salah paham. Karena abang kan, kecuali abang paham ilmu mantik,
Abang paham ilmu logika, paham ilmu nahwu sorof, paham ilmu nasak mansuk, paham ilmu asbabun nuzul, paham surat makiyah mana, surat madaniyah mana, paham metode munasabah, paham ilmu hadis. Boleh abang jawab sendiri. Tapi kalau abang tidak memiliki hampir 13 cabang ilmu itu, sandarkan kepada orang yang sudah punya ilmunya. Pakai kata-kata mereka biar aman dunia akhirat. Karena dalam Islam sendiri, barang siapa yang memahami Al-Quran dengan akalnya walaupun benar, finar. Ya. Maksud saya hanya ingin jawaban yang agak dokter supaya mereka itu paham gitu loh. Kadang saya di sini untuk abang mau tunggu. Abang kalau bersama Yesus saja abang minta penjelasan, turun Yesus nemenin abang menjelaskan ke mereka. Wallah, saya sudah bacakan ayatnya tadi. Mereka bukan butuh jawaban. Begitu ya. Baiklah. Allah sudah bilang kan, ayatnya kan sudah ada tadi. Bang, jangankan tentang Al-Quran kita, tanya sama mereka, apa definisi diurapi? Coba tanya sama mereka. Ngapain abang jauh-jauh? Tanya saja dulu, apa arti anak Allah? Ngapain jauh-jauh bang? Nggak usah bang, kasih ayat panjang. Abang tanya saja, wahai Kristen, kalian paham nggak arti anak Allah? Ngapain jauh-jauh? Mereka aja nggak ngerti arti anak Allah kok. Apa arti menggenapi? Mereka aja nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana kita mau ngejelasin Al-Quran kita? Gitu ya. Jadi jangan berharap orang Islam ini memberi kepuasan kepada orang Kristen untuk menjawab mereka. Ngapain memberi kepuasan mereka? Emang ada tanggung jawab kita? Nggak ada ya. Tanggung jawab kita ini syiar Islam, meluruskan, menyampaikan, bagi informasi. Salah satu informasi yang harus kita bagi malam ini, ternyata nenek moyang Tuhan orang Kristen pezina, pedofil, penipu, pesundal, pengambil bini orang, mengambil menantunya sendiri, mengembat menantu. Nah, itu fakta ya. Silakan yang ingin tahu ayat bahwa nenek moyangnya Tuhan orang Kristen penipu, pebinor, yang mengambil menantunya, menghamili menantunya, pedofil, pezina dan pesundal, silakan naik ke atas, saya tunjuk ayatnya. Oke Bang Suwanto. Bang Suwanto, terima kasih ya. Baik, terima kasih Khalifah. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, jadi ini adalah kenyataan yang mengguncang saya pribadi, kaget saya. Ternyata nenek moyangnya orang Kristen itu pezina, Daud, pesundal, Rahab, pebinor, Daud, pedofil, Ishak, pengambil istri, penidur menantunya, Yehuda, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya ya tentang Muslim dan Muslim. Orang Islam meyakini Muslim bahwa dan Muslim. Tuhan itu Bang, Muslim dan Muslim. Saya Muslim. Buka cam bisa nggak? Saya Muslim enggak. Saya mau nanya gini. Ya bisa buka cam nggak? Saya sebenarnya cuma mau nanya gini. Saya mau nanya. Pertanyaannya? Kalau orang Islam kan meyakini bahwa Allah itu, Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya gitu ya. Sedangkan orang-orang Kristen itu, kenapa mereka meyakini bahwa Tuhan mereka bisa ditangkap terus kemudian disiksa gitu, sampai kemudian nangis-nangis, bahkan sampai mati, dan sebelum mati sempat berdoa kepada Tuhan gitu. Itu alasannya mereka tetap meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, itu apa gitu? Maksudnya saya timbul tanda tanya gitu. Kalau Tuhan kan maha kuasa gini, kalau misalkan ada Tuhan ditangkap sama manusia misalkan, berarti kan lebih hebat manusianya yang menangkap gitu. Dan yang kedua, ini saya mau nanya, apakah kalau misalkan saya misalkan sebagai orang Islam mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu misalkan bisa ditangkap, disiksa, dipukuli, apakah itu bisa dikenakan pelanggaran pelanggaran UU ITE atau penistaan agama apa enggak gitu? Ya, itu saja. Penistaan agama itu salah satu penistaan agama adalah mentafsir kitab orang. Kalau membacakan dan menunjukkan iman mereka itu bukan penistaan agama, apalagi dalam ranah dialektika.
Itu kan hak kita menunjukkan fakta-fakta kalau kita ada dasarnya. Kenapa orang Kristen percaya Tuhannya mati? Ya karena mereka Kristen. Coba kalau mereka bukan Kristen, kalau mereka punya kalau mereka adalah orang-orang yang berpikir, mereka akan terima Tuhan mati. Tapi karena mereka itu adalah umat yang memiliki doktrin itu mematikan akal. Karena kalau doktrin sudah dibenarkan, akal sudah tidak lagi dipakai gitu loh. Itu faktanya. Makanya dulu Eropa itu zaman kegelapan gara-gara orang-orang yang berilmu itu dianggap sebagai orang sesat. Perempuan-perempuan independen dan perempuan-perempuan cerdas itu dianggap sebagai penyihir. Karena akal tidak boleh digunakan, tapi imani saja gitu loh. Jadi mau Tuhan mati kayak mau Tuhan apa kayak bodoh amat, yang penting lu ditebus. Jadi kalau Anda tanya, sebenarnya Al-Quran sudah menjawab itu. Baca surah Al-Baqarah ayat ke-6. Al-Quran sudah katakan itu. Mereka itu summum bukmum umyum fahum la yarjiun. Matanya ada tapi tidak bisa melihat, telinganya ada tapi tidak bisa mendengar. Yesus mengatakan bahwa mereka itu menggenapi nubuatan Yesaya, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Percuma. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, bagi penyeru orang kafir sama seperti penyeru kepada hewan ternak. Allah umpamakan mereka seperti hewan ternak. Dan mereka sepakat bahwa mereka adalah domba. Domba itu kan telinganya ada, emang bisa dipanggil. Coba panggil domba kalau dia datang. Memang begitu, Allah sudah katakan ke kita. Kalau selama Uni Rifa kan sudah berpengalaman gitu ya, berdialog sama Bung Nandar biasa berdialog dengan orang-orang Kristen itu sebenarnya mereka itu paham apa enggak sih kira-kira, memahami apa yang disampaikan oleh orang Islam itu? Karena kalau maksudnya secara logika, kalau saya memahami itu sudah jelas gitu, bahwasanya kalau Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu, Tuhan itu seharusnya kita berkorban buat Tuhan. Tapi kenapa semuanya itu justru kebalikannya? Itu sebenarnya mereka itu paham atau memang pura-pura tidak paham hanya untuk membantah saja gitu? Kalau berdasarkan pengalamannya para ahli apologet ini, apologet Muslim maksudnya. Tergantung orang Kristennya. Ada orang Kristen itu yang memang nggak paham sama sekali, yang penting ditebus. Ada yang sudah paham, tapi ya karena doktrin ya harus ditentang kepahaman itu. Ada yang tidak mau paham karena yang penting ditebus. Tergantung orang Kristennya, kan orang Kristen banyak, nggak mungkin semua seragam kan. Tergantung orang Kristennya lah, yang mana kita lihat aja. Kalau yang paham ya pasti jadi Islam lah. Terus ada satu yang paham dalam artian jujur. Tentang ini, kalau pada zamannya Nabi Muhammad SAW, seingat saya itu orang Yahudi dan orang Kristen itu kan meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu namanya Allah gitu. Cuman kalau sekarang ternyata di kitab suci mereka sendiri lafaz Allah itu kan tidak ada gitu. Itu apakah ada penjelasannya? Maksudnya bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu memang sudah dari dulu ada gitu. Nama Tuhannya itu ya Allah. Mulai dari zamannya Nabi Musa, bahkan sebelum itu namanya Tuhannya adalah Allah. Kalau sekarang kan di bahasa Inggrisnya tulisannya misalkan di Bible itu tulisannya God gitu. Nanti di Alkitab bukan perjanjian lama itu tulisannya Yahwa atau Yehova atau apa yang semisalnya itu Yahweh atau apa gitu. Itu apakah ada gitu? Jadi bisa diteliti bahwa Tuhan yang aslinya gitu, lafaz aslinya dalam bahasa aslinya sana Ibrani atau bahasa Arami Bang, sana. saya nggak ngerti Bang, saya kehilangan esensi pertanyaannya karena kepanjangan, bingung saya. Oh iya. Pertanyaannya yang singkat aja Bang. Pertanyaannya faktor X saya Bang, umur saya udah tua, jadinya pertanyaan panjang saya nggak bisa cerna. Pertanyaan pendek aja. Iya. Pertanyaannya adalah apakah lafal Allah itu diketahui oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi gitu, lafalnya gitu loh. Soalnya di kitab suci mereka kan sekarang tidak ada. Kalau adanya ya di bahasa Indonesia, tapi saya cek di bahasa Inggrisnya kok Tuhan mereka tulisannya itu ya God gitu. Kalau orang Kristen, tapi kalau orang Yahudi
Tuhan mereka. Bang, kepanjangan bang, saya nggak paham jadinya. Maksudnya apa? Pertanyaan abang tuh misalkan yang ini, ada nggak lafaz Allah di kitab mereka? Saya bisa jawab. Tapi abang bertanya terus abang tambahkan, jadi saya bingung gitu loh. Yang abang tanya itu apa? Adakah Jangan bikin saya pusing. Apa? Adakah lafaz Allah di kitab mereka? Di kitabnya orang Yahudi? Nggak ada. Kitabnya orang Nasrani? Nggak ada ya? Tidak ada. Terus? Ya. Ini yang sekarang ya? Maksudnya kitabnya sekarang ya? Tapi kan nggak ada. Mau kapanpun nggak ada. Kitab orang, bang harus paham. Kitab orang Yahudi itu ditulis oleh tangan mereka. Kitabnya orang Kristen ditulis sama orang Yunani. Gimana bisa ada kata Allah? Emang mereka kenal Allah? Yang menulis kitabnya orang Yahudi itu apakah ahli kitab? Yang maksudnya ahli kitab yang memahami siapa Allah? Belum tentu. Emang abang tahu siapa penulis kitabnya? Penulis kitabnya orang Yahudi yang dipegang mereka sekarang itu katanya adalah orang-orang Yahudi yang diambil sama Raja Ptolemy. Pertanyaannya, benar orang Yahudi yang diajar yang kenal sama Nabi Musa nggak? Belum tentu. Kita nggak tahu siapa penulis kitabnya. Sumber permasalahannya dari siapa penulis kitabnya ini kita nggak tahu. Jadi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa tidak lagi diketahui nama Allah oleh mereka? Ya karena memang tidak ada di kitabnya. Kenapa nggak ada? Karena penulis kitabnya memang nggak jelas. Kita nggak tahu siapa. Wajar tidak ada. Dan itu sebuah hikmah yang luar biasa loh. Tidak ada nama Allah dalam kitab yang di dalamnya ada konten payudara yang dijamah, yang di dalamnya ada Tuhan yang dikatakan membunuh anak kecil. Tidak ada istilah nama Allah itu dengan sendirinya termuliakan loh. Tidak ada satupun berhala di dunia mulai dari Adam sampai sekarang, baik secara arkeologi, yang ditemukan bernama Allah. Tidak ada nama makhluk dari zaman Adam sampai sekarang yang ditemukan bernama Allah. Tidak ada satupun di dalam kitab yang di dalamnya ada perkataan kelamin, payudara dijamah, persundalan, ada bersanding kata Allah dalamnya. Hikmahnya itu Allah dengan sendirinya asma Allah terjaga. Bayangkan kalau ada kata Allah, bahkan ketika mereka terjemahkan menggunakan LAI, mereka tidak menggunakan lafaz mulia, alif lam jalalah bahasa Arab, tapi menggunakan Latin. Tapi tetap kurang ajar sih itu. Sebenarnya inti pertanyaan saya itu orang Islam memang tidak ada di kitabnya. Oh ya, intinya orang Islam kan meyakini bahwa Allah itu sudah ada sejak lafaz Allah sudah ada sejak Nabi Adam sudah ada. Nabi Musa juga menyampaikan terus Nabi Isa juga ada. Kemudian tahu-tahu hilang gitu nama itu. Apakah ahli apologet Islam ini ada yang tahu apa namanya? Apakah itu memang sengaja dihapus gitu nama lafaz Allah supaya tidak bisa ditelusur bahwa ini nanti? Nggak tahu bang. Kalau itu saya nggak tahu bang. Oh ya. Kalau itu saya nggak tahu ya bang, mau dihapus saya nggak tahu itu tuh jauh kali itu. Kecuali saya meneliti sampai ke sana bang. Oh ya. Nantilah saya teliti ya bang ya. Oh nggih, terima kasih. Gitu aja, terima kasih. Ya, siap. Bang Suwanto mau naik lagi tuh apa lagi bang? Bang Suwanto mau naik lagi apa lagi? Biar Oten aja yang naik dulu bang. Orang Islam nanti lah. Kita lagi bahas nenek moyang tuanya orang Kristen nih. Berakhir sudah diskusi dan debat Uninifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.